بسم الله الرحمن الرحيم قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين المنتجبين. Hari ini bertepatan dengan hari syahadah dari Imam Hadi alaihissalam. Sedikit kita menyinggung tentang beliau sebagai perhatian terhadap hari syahadah, di mana hari syahadah salah seorang imam tentunya hari berkabung bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya. Beliau bernama Ali bin Muhammad, masyhur dengan Imam Hadi atau Imam Ali Naqi. Merupakan imam ke-10, putra dari Imam Jawad alaihissalam. Beliau sendiri mendapatkan keimamahan dan menjabat imam selama 34 tahun. Tapi beliau mendapatkan keimamahan dalam usia yang sangat muda. Dari beliau kita akan mendapatkan pengajaran Ahlul Bait terkait dengan masalah keyakinan, tafsir, fikih dan akhlak. Sebahagian dari riwayat-riwayat yang dinukil dari beliau terkait tentang pembahasan kalami, ilmu kalam, seperti pembahasan tentang tasbih wa tanzih. Tasbih yaitu penyerupaan dan tanzih yakni penyucian. Juga pembahasan yang hangat ketika itu terkait tentang jabr dan ikhtiar, determinasi dan free will. Salah satu karya yang disanadkan kepada beliau yaitu Ziarah Jami'ah Kabirah. Ziarah Jami'ah Kabirah ini sendiri adalah suatu ziarah yang masyhur bagi pengikut Ahlul Bait. Di samping itu juga Ziarah Gadiriyah. Ya. Nah, dikarenakan para khalifah Abbasi membatasi Imam Hadi alaihissalam dan mencegah beliau berhubungan dengan para Syiah, karena itulah maka beliau lebih banyak
berhubungan dengan para Syiah dengan perantara wikalah, ya, yang tersusun atau terbentuk dengan sekumpulan dari para wakil imam. Jadi dengan perantara itulah, seperti misalnya Abdul Azim Hasani, Utsman bin Said, Ayyub bin Nu, wa Hasan bin Rashid, merupakan sahabat-sahabat beliau. Nah, Abdul Azim Hasan ini masyhur dia. Beliau ini punya markat pusara di Rai di dekat Tehran. Makanya juga menjadi tempat ziarah yang sangat ramai. Ya, suatu ketika kita mungkin diberi rezeki Tuhan pergi ke Arba'in, ya, pergi ke Arba'in sekaligus singgah di Iran, berziarah kepada Imam ke-8 di Mashhad, berziarah kepada Hasrat Maksum di Qum, dan juga menyempatkan diri berziarah kepada Hasrat Abdul Hazim Hasani yang merupakan sahabat Imam Hadi. Nah, saya pada kesempatan ini ingin mengutipkan, ya, satu hadis yang berhubungan dengan pembahasan kita ini, yaitu terkait masalah akhlak sair suluk dari Imam Hadi alaihissalam, bahwasanya dunia ini merupakan tempat ujian. Beliau berkata, innallaha ja'ala dunya daru balwa wal akhiratu daru uqba wa ja'ala balwad dunya li thawabil akhirah sababan wa thawabul akhirah min balwad dunya iwadan, ya. Sesungguhnya Allah menjadikan dunia tempat ujian dan akhirat sebagai tempat balasan. Menjadikan ujian dunia sebab bagi balasan akhirat, ya. Dan balasan akhirat dari ujian dunia sebagai balasan. Jadi ujian dunia ini sebagai balasan, maksudnya bagi balasan akhirat. Jadi pada dasarnya memang dunia ini bukanlah tujuan. Dunia ini adalah tempat ujian. Kita akan melewati kehidupan dunia ini, dan juga kita tidak akan mendapatkan balasan akhirat kalau kita tidak diuji di dunia ini. Kalau misalnya kita memasuki tinjauan lebih dalam, ya, dunia ini inherent, include dengan ujian. Makanya tidak ada manusia yang hidup di dunia ini semua masa kehidupannya dipenuhi dengan kebahagiaan. Ya, kehidupan dunia ini disertai dengan kepahitan, kesulitan, kerja keras, ibadah pada Tuhan dan lainnya. Dan ini semua yang akan dibalas Tuhan di akhirat. Saya kira ini kita mengutip riwayat dari Imam Hadi alaihissalam, dan kita sedikit mengisyaratkan
terkait tentang kehidupan beliau. Nah, kita memulai terlebih dahulu pembahasan kita dengan akhlak sair suluk. Salah satu jalan yang mesti dipilih ketika kita sudah memperoleh kesadaran tentang falsafah kehidupan ini, bahwasanya kita dipandang tidaklah hidup, tidaklah sadar dalam kehidupan ini jika kita tenggelam dalam kelalaian dan kecintaan kepada dunia sebagai alam materi ini, ya memutuskan ikatan dan ketergantungan kepadanya. Nah, saya pernah kirim langkah-langkah dalam syair suluk. Jadi tahap berikutnya setelah mendapatkan kesadaran dibutuhkan meninggalkan adat. Jadi kita ini mempunyai kehidupan yang sudah mentradisi misalnya, ya, sudah menjadi adat dan kebiasaan kehidupan kita ini, di mana itu yang membawa kita pada kelalaian. Kalau tradisi ibadah ya bagus, tradisi ibadah, tradisi baca Quran, tradisi bersedekah, tradisi bersilah rahim, tradisi bersilah saudara-saudara mukmin, ini bagus semua. Tapi kita ini ya banyak melakukan tradisi-tradisi justru yang sifatnya menghalangi kita kepada ibadah, ya, menghalangi kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pertama dan paling penting, yang paling utama dan paling penting, pencegah suluk yakni perjalanan, ya. Maksudnya perjalanan menuju kedekatan kepada Tuhan, yaitu keterikatan dan ketergantungan kalbu yang menjadi sebab terpenjaranya manusia di alam materi. Dan seorang salik jika ia tidak melangkahkan kakinya dengan kesungguhan dalam memutuskan, ya, ketergantungannya terhadap alam tabiat ini, maka ia belum disebut sebagai muhajir ilallah, ya. Muhajir ilallah yakni orang yang berhijrah kepada Allah, yakni orang yang meninggalkan tempatnya berpindah menuju kepada Allah. Dalam hal ini tentunya bukan berhijrah dari tempat tinggal. Memang pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin pernah terjadi mereka mesti meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan kota kelahirannya, berhijrah. Ada yang berhijrah ke Habasyi dan ada berhijrah ke Madinah. Maksudnya ada awal sekali kaum muslimin berhijrah ke negeri Habasyi, di mana ketika itu justru Habasyi diperintah oleh seorang raja beragama Masihi, ya. Tapi rajanya baik, ya. Nah, tentu kita tidak mau menyinggung banyak tentang hal ini. Dan Nabi sendiri ya berhijrah ke Madinah. Ketika itu bernama Yasrib.
harus meninggalkan Mekah karena kondisi ketika itu sudah tidak memungkinkan tinggal di Mekah. Tapi yang kita maksudkan di sini muhajir ilallah, yakni berhijrah dari rumah diri. Ya. Rumah diri yakni raga kita ini. Salah satu aspek menjadi pencegah kita mendapatkan pengalaman kehidupan ma'nawiyah adalah raga kita ini. Kita harus keluar dan berhijrah dari diri kita ini menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat ayat suci Al-Qur'an yang juga saya lihat banyak dikutip oleh ustadz-ustadz akhlak, yaitu ayat 100 surah An-Nisa. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'atan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulihi thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'alallah. Artinya barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia mendapatkan bumi ini tempat baginya yang bisa memperoleh keamanan, tempat yang banyak, dan bisa mendapatkan rezeki yang luas. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya, di sini bisa kita maknai rumah tempat tinggal, bisa juga rumah diri, muhajiran ilallah, ya, berhijrah kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya, kemudian kematian menemuinya atau ia mendapatkan kematian, maka sungguh balasan Allah atasnya adalah nyata, ya, nyata. Jadi pertama ya istilahnya kita mesti memang berhijrah. Jadi ada saudara-saudara kita itu mereka senantiasa men-syiarkan tentang hijrah. Ya, banyak artis hari ini hijrah, ya. Banyak yang lain lah hijrah dari kondisi-kondisi sebelumnya tidak agamis tiba-tiba berubah menjadi sangat agamis. Cuma sayangnya ketika menjadi agamis, kafir dia tahu, ya ini yang masalah toh. Ketika dia sudah tidak seperti dirinya dalam bentuknya, dalam model lahirnya, dalam pemikirannya, dalam amaliannya, ya kafir mi yang lain, sesat mi yang lain. Ya. Itu tidak bagus. Jadi yang bagus itu adalah toleran terlebih dahulu kepada yang lain, apalagi kalau masih dalam kerangka sesama kaum muslimin. Bahkan agama Islam ini adalah agama akhlak, agama toleran. Saya sepakat. Di dalam permasalahan kebenaran tidak ada toleran, ya. Maksudnya tidak ada toleran pemikiran, tidak ada toleran dalam dalil, ya. Jadi di dalam permasalahan keyakinan tidak ada toleran dalam permasalahan ajaran kebenaran. Tapi pada perilaku amalia, di sini justru ruangnya untuk sangat toleran, berakhlak dan toleran. Justru Nabi memperlihatkan ketoleranan perilakunya dalam masa hidupnya. Demikian pula para a'immah suci alaihimussalam. Justru dengan akhlak dan
perilaku ketoleranan mereka itu banyak justru orang tanpa istilahnya diajak masuk Islam, ya mereka masuk Islam. Nah, untuk berhasil di dalam perjalanan memperoleh kesempurnaan ilmu dan ma'unawiyah, mestilah keterikatan dan ketergantungan materi yang memenjarakan diri itu dilepaskan. Dan melakukan perjalanan untuk memperoleh keridhaan ilahi, melangkahkan diri ke arah memperoleh keridhaan ilahi, sebagaimana diisyaratkan oleh sabda Imam Shadiq alaihissalam, seluruh kebaikan-kebaikan ditempatkan dalam satu rumah. Jadi beliau berkata semua kebaikan-kebaikan itu ditempatkan dalam satu rumah, dan kuncinya adalah zuhud terhadap dunia. Ya, jadi semua kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita misalnya sebut semua kebaikan-kebaikan, ya, itu ditempatkan dalam satu rumah. Sementara kunci untuk membuka rumah ini, yang semua kebaikan-kebaikan ini adalah zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia artinya memandang kecil dunia, memandang rendah dunia, tidak mempunyai ketertarikan kepada dunia. Ya, zuhud sendiri kalau nanti dibahas secara perjalanan, ya, seorang pesalik, dia adalah satu makam, dia adalah satu kedudukan, ya, dimana mungkin misalnya dia berada pada level 5 untuk dicapai misalnya, atau level kesekian, ya. Kalau seseorang baru mendapatkan kesadaran dan perubahan, biasanya belum langsung bisa zuhud terhadap dunia, ya. Perlu proses, perlu latihan, ya. Kita ini banyak misalnya mempunyai pemahaman, memahami terhadap sesuatu, ya, tetapi mendapati hakikatnya atau mendapati dirinya itu sangat jauh jaraknya dari diri kita. Sebab untuk mendapatinya, ya, dibutuhkan pelatihan, dibutuhkan riyadhah. Misalnya siapa yang tidak tahu bahwa marah itu, suka marah itu tidak baik, ya. Semua kita tahu bahwa gampang marah itu tidak baik. Tapi apakah kita bisa mengubah diri kita sekejap sebagai seseorang yang tidak gampang marah? Tidak, kan? Itu butuh proses, butuh pelatihan. Butuh, kalau misalnya muncul lagi marah, melakukan terapi-terapi terhadap diri, ya. Atau misalnya tidak serakah. Semua kita mengetahui bahwa salah satu sifat utama tidak serakah, tidak tamak. Kalau kita amati sifat-sifat seperti ini sebenarnya muncul di masa kanak-kanak, ya. Di sini penting kita tarbiyah supaya dia tidak menjadi sifat. Anak-anak itu biasanya berebut mainan, berebut makanan, ya. Dimensi-dimensi ini sebenarnya dimensi akan muncul, ya,
sifat-sifat serakah. Tapi kalau kita tarbiyah dengan baik, mengajari dia berbagi, mengajari dia bahwa ini miliknya dan lain sebagainya, nah dia akan tumbuh sebagai orang yang jauh dari sifat seperti itu. Kalau kita kasihan ini ya tertarbiyah dengan alam, ya tertarbiyah dengan alam lingkungan, ya istilahnya. Maksudnya orang tua kita yang di kampung dulu itu kan dalam aspek mendidik anak tidak seperti sekarang orang tua bisa mendapatkan pengajaran, ya pengajaran. Sekarang kita ini ya masanya dengan mudah mendapatkan pengajaran yang benar di dalam mentarbiyah anak. Orang tua kita dulu tidak, dia mewarisi saja misalnya dari orang tuanya dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah hasil didikan orang tua kita membawa kita juga jadi orang kajian misalnya kan. Tidak misalnya yang lain, tapi membawa kita sebagai orang-orang yang suka ilmu, suka kajian, perlahan-lahan suka ibadah, suka berbuat baik, ya dan seterusnya. Jadi Imam Shadiq berkata, ya semua kebaikan ya terkumpul dalam satu rumah dan kuncinya adalah zuhud terhadap dunia. Kenapa? Karena kebalikannya, kalau kita ini tidak zuhud pada dunia atau cinta kepada dunia, nah di dalam riwayat dijelaskan bahwa sumber dari kesalahan sebenarnya itu adalah kecintaan pada dunia. Ya, ra'su kulli khati'atin, dalam sebuah riwayat dikatakan ra'su kulli khati'atin hubbud dunya. Pangkal, kepala, ra'su kepala, pangkal seluruh kesalahan ya hubbud dunya, kecintaan pada dunia. Dunia representasi dari kerendahan, alam rendah. Ya, jalannya itu untuk membawa manusia kepada dunia adalah syahwat, adalah hawa nafsu. Lantas kita akan dapatkan penjelasan dari Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata paling tingginya derajat zuhud yang manusia mesti di jalan untuk memperolehnya, yaitu ya, jadi beliau memperkenalkannya yaitu zuhud kepada mengharamkan zuhud kepada tidak mengharamkan yang halal bagi dirinya. Jadi zuhud terhadap tidak mengharamkan yang halal. Ya. Jadi tidak mengharamkan yang halal. Nah, ini tentu sangat harus kita kaji lebih jauh. Zuhud adalah tidak mengharamkan yang halal. Bahkan ia meyakininya bahwa apa yang di sisi Tuhan bahkan ia istilahnya lebih besar kepercayaannya terhadap apa yang di sisi Tuhan daripada apa yang di sisinya, ya. Jadi ia lebih meyakini terhadap apa yang, atau lebih besar kepercayaannya terhadap apa yang di sisi Tuhan daripada apa yang di sisinya. Dalam artian pada saat dia mesti mengatur kehidupan dunianya, di mana dia harus berusaha dan bekerja keras, dia juga harus berusaha memperoleh kesempurnaan jiwanya.
dia harus berusaha memperoleh pengetahuan yang berhubungan dengan kesempurnaan jiwanya. Di antaranya misalnya ma'rifat agama dan pengetahuan tauhid. Ya. Namun tidak boleh ia misalnya meyakini apa yang dia peroleh itu lebih besar. Maksudnya misalnya ilmunya kah atau apanya, ya. Itu dia tidak boleh meyakininya lebih besar dinisbahkan kepada apa yang di sisi Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya. Simpelnya sebenarnya yakni dia harus melepaskan bahwa bersandar pada dirinya, ya. Simpelnya itu, yakni dia harus lepaskan kebersandaran terhadap dirinya. Dia harus bersandar kepada Tuhan. Jadi kita ini kan terkadang apa yang kita peroleh dari hasil usaha dan kerja kita, dengan juga mungkin karena didasari keyakinan yang tidak benar, ya, bahwa segala sesuatu pada hakikatnya tidak terlepas dari karunia dan pemberian Tuhan kepada kita. Nah, dengan seluruh yang kita peroleh, karena kita merasa diri kita yang mengusahakannya, kita sangat membanggakannya, sangat bersandar terhadapnya. Lupa bahwa sebenarnya kekuatan pada hakikatnya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu kita harus membelakangi keterikatan dan kebergantungan kepada semua itu. Meskipun bahkan ketergantungan kalbu terhadap ilmu-ilmu dan ma'rifat tauhid, ya. Ini lebih dalam lagi. Kadang orang berpikir kalau sudah meraih pengetahuan berhubungan masalah ketuhanan, ma'rifat ketuhanan dengan husuli. Husuli itu artinya lewat belajar, misalnya lewat menelaah buku, ya. Itu sudah merasa dirinya sebagai seorang yang tidak butuh lagi, atau bersandar kepada ilmunya, bersandar kepada ma'rifatnya, ya. Nah, ini pun harus kita lepaskan, ya. Apalagi kalau bersandar pada aspek yang istilahnya lebih rendah daripada ilmu. Makanya ada pembahasan kita itu, ilmu sendiri pada tingkat tertentu dia adalah hijab, adalah penghalang. Ya. Kalau kita ini belajar misalnya bukan untuk memperoleh ridha Tuhan, tapi mau mendapatkan ridha manusia, ya, ilmu menjadi hijab bagi kita, penghalang yang tebal bagi diri kita. Oleh sebab itu manusia mestilah sampai pada sisi di mana dia memutuskan semua keterikatan baik itu materi maupun seperti ilmu dan lainnya. Maksudnya materi ya harta, kedudukan, bahkan ibadah, ilmu dan lainnya. Itu bisa menjadi penghalang semua. Ya. Berasaskan inilah maka para murabbi ilahi
murabi ilahi, para anbiya alaihissalam, para a'immah alaihissalam, itu senantiasa menasihatkan para pejalan di jalan tarikat, di jalan menuju Tuhan, di jalan penyucian diri, dengan memutuskan keterikatan serta tidak melihat kesempurnaan dan ma'rifat yang misalnya ia sudah peroleh pada dirinya, itu semua harus dilepaskan. Karena pengetahuan husuli dan pengetahuan husuli, yakni pengetahuan yang kita peroleh dengan lewat tadi pengajaran, penelahan, kitab-kitab, penelitian dan lainnya, sebenarnya itu semuanya hanyalah mukaddimah untuk sampai kepada ma'rifat asli huduri, murni huduri, dan ia tidaklah bisa menjadi tujuan. Jadi pengetahuan husuli sebenarnya cuma mukadimah untuk sampai kepada pengetahuan murni huduri. Pengetahuan huduri yakni pengetahuan bukan capaian akal, tapi capaian kalbu. Bukan capaian akal, tapi capaian kalbu. Jadi kalau kita memahami beberapa dimensi yang bersifat keyakinan ataukah akhlak, itu boleh jadi hanya sebatas pengetahuan husuli. Nah, kita tidak boleh cukupkan diri kita hanya sampai batas pengetahuan ini, tapi melakukan perjalanan untuk sampai pada mendapatinya, menjumpainya. Misalnya kita memahami terkait masalah adanya alam di atas alam materi ini, jangan cukupkan hanya sebatas pengetahuan husuli, tapi bagaimana memperjalankan diri ke alam misali ini. Di sini memang masih berdimensi ada kemungkinan berhadapan dengan permasalahan-permasalahan syaitaniyah, dan permasalahan-permasalahan malaikat. Kalau tidak benar memang perjalanan, bisa saja menghadapi permasalahan syaitania, atau yang disebut dengan lontaran-lontaran syaitan, bukan lontaran malakut, malaikat, malakut. Jadi cuma mukadimah saja. Bagaimana mengubah pengetahuan husuli menjadi pengetahuan huduri, itulah yang dibahas dalam permasalahan akhlak sair suluk. Yakni jalan penyucian, jalan tazkiyah nafs, menghilangkan berbagai keterikatan dan ketergantungan nafs kita ini kepada perkara yang bersifat rendah, melakukan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, buku yang kita bahas ini pada dasarnya merupakan syarah dari ada disebut sebagai riwayat Unwan Basri.
Unwan Basri ini dia datang ke Imam Shadiq alaihissalam, ingin mendapatkan ma'rifat dari Imam Shadiq alaihissalam. Tapi Imam Shadiq tidak menerimanya. Imam Shadiq kurang lebih mengatakan, kamu kan ke tempat ini misalnya ya. Kalau saya mengatakan dalam riwayat ini secara jelas, Imam Shadiq mengatakan, kan kamu pergi belajar sama Imam Malik. Ya. Imam Malik pendiri mazhab Maliki. Kurang lebih Imam bilang, ya di situ kamu ya istilahnya senantiasa belajar. Ya. Di situ saja kamu datang mendapat ilmu. Tak usah ke saya. Tapi Unwan Basri ini sebenarnya sudah mempunyai ketertarikan kepada ya Imam Shadiq, ma'rifat yang diajarkan Imam Shadiq. Nah, akhirnya dia merenung, kenapa saya ditolak oleh Imam Shadiq. Nah, oleh sebab itu beliau ya sebelumnya telah memiliki ma'rifat dengan melewati tahapan-tahapan ilmu di sisi para ulama yang bermacam-macam. Di awal kehebatan ilmu yang ia miliki ya, dan dengan berbagai ketergantungan serta keterikatan ilmu, maka ia terhalang untuk mendapatkan kesempatan memperoleh ma'rifat di sisi Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Nah, Imam Shadiq alaihissalam dengan perilaku tarbiyah memaksa dia untuk bertafakur sampai pada di mana dia melihat semua pengetahuan-pengetahuannya itu ia meragukan, ya, meragukan, dan dia berkata pada dirinya, jika beliau, maksudnya Imam Ja'far Shadiq itu melihat terdapat kebaikan pada diri saya, maka saya tidak ditolaknya. Ya. Jadi dia berpikir, jika Imam Ja'far Shadiq melihat terdapat kebaikan pada diri saya, maka beliau tidak menolak saya. Nah, dengan perenungan ini, maka inilah menjadi pangkal baginya untuk mendapatkan kemudian ya kesempatan untuk berada di sisi pengajaran Imam Ja'far Shadiq. Ya, dengan jalan ia terlebih dahulu menghilangkan berbagai hal yang mencegahnya. Ya, simpelnya dia pada akhirnya meninggalkan kelasnya ulama-ulama yang lain. Dia tidak pergi lagi ke Imam Malik belajar, tidak lagi ke yang lain. Nanti sesudah itu baru Imam Ja'far Shadiq membuka pintu rumahnya untuk datang belajar. Di sini yang bisa kita tarik satu kesimpulan, bahwa sebenarnya Islam dan ajaran Ahlul Bait itu tidak menginginkan adanya sinkritisisme. Sinkritisisme yakni pencampuran, pencampur adukan, mana misalnya datang dari pengajaran wahyu ilahi dan ajaran suci Aim alaihissalam, dan mana dari luar dimasukkan dalam agama. Ya, karena terdapat juga manusia atau orang berkecenderungan mencocok-cocokkan apa yang terdapat di dalam Islam dan mazhab Ahlul Bait
ya, maka dia pun memasukkannya dan mencampur adukannya. Seperti itu. Bukan kita mengingkari tidak ada perkataan benar, ya, atau pandangan yang benar di luar daripada ajaran Ahlul Bait, ya. Karena Amirul Mukminin pun Ali alaihissalam mengatakan, ambillah hikmah ya meskipun misalnya dari orang kafir, ambillah hikmah meskipun dari orang zalim. Yang jelas hikmah yakni benar. Jadi kalau kita mengatakan hikmah yakni sesuatu yang benar. Nah, untuk memahami bahwa ini benar-benar benar dan bersesuaian dengan benarnya yang ada dalam ajaran kita, itu perlu penguasaan keduanya, yakni penguasaan terhadap Islam sendiri dan penguasaan terhadap di luar itu sendiri, ya. Tidak boleh hanya dengan persangkaan, harus sampai dengan ilm yakni yakin, ya. Kalau memang sampai pada ilm atau yakin, ya barulah kita bisa mengatakan ini bersesuaian dengan agama kita. Misalnya ajaran Hazrat Isa alaihissalam di kalangan para Kristiani misalnya, benar-benar itu sumbernya adalah Hazrat Isa alaihissalam. Harus ada penguasaan seperti itu. Demikian pula terhadap agama-agama yang lain, ya. Buddha, Hindu, Yahudi, Konghucu dan lain sebagainya. Bukan hanya persangkaan daripada kita. Karena kalau kita campur adukan, ya bisa saja kita memandangnya mendekatkan tapi menjauhkan. Kita memandang mendekatkan kepada Tuhan, bahkan justru menjauhkan dari Tuhan. Saya kira ini kita punya pembahasan pertama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي